Halo, Virgo. Wah, Virgo ya. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Virgo. Ini general reading. Energi banyak orang yang punya bercat Virgo. Jadi, bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja. Dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja. Kita cek prediksi ya. Prediksi tentang yang ditakdirkan untukmu, Virgo. Orang yang dealing dengan Virgo atau siapapun yang berkaitan dengan Virgo. Ya, ini prediksi ya. Yang ditakdirkan untukmu. Thank you. Tara. Ada kartu worry. Oke. Jadi guys, nih, di sini kalau aku lihat yang ditakdirkan untukmu. Sebenarnya ini beberapa ya. Kita ada yang dilahirkan sebagai orang yang ya mungkin bisa mempunyai karakter perfeksionis ya. Perfeksionis itu kayak ya kita pengen semua berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita pengen semua berjalan sesuai dengan apa yang kita mau ya. Tapi hidup tidak selamanya bisa begitu. Makanya ya muncul rasa-rasa khawatir gitu ya. Aku ngerasa kamu bisa menjadi orang yang khawatir, menjadi orang yang kayak ya gimana ya, takut kalau nggak sesuai harapan, takut nggak sesuai ekspektasi gitu. Makanya ya, di sisi lain, hidup ini mengajarkan kita juga untuk bersyukur ya. Makanya ya, kamu kalau ngebandingin diri sama orang ya, misalnya kita bandingkan diri sama orang lain, ya mungkin ada hal-hal yang kayak kita ngerasa kita kurang gitu. Tapi di sisi lain kita sebenarnya bisa lebih kan dari dia. Kita masih ada lebihnya daripada dia, daripada mereka. Makanya di sini diingatkan, kamu juga harus bersyukur di kehidupan ini. Bahkan harus ya, kayak wajib gitu sebenarnya kalau tentang bersyukur. Gitu. Dan aku ngerasa orang yang dealing sama kamu, ya, entah dia mengakui, entah dia tidak mengakui ya. Mau dia gengsi lah, mau dia gimana. Ya sebenarnya dia bersyukur pernah kenal kamu, ya. Ini orang-orang yang pernah datang, yang pernah pergi, yang pernah hadir di hidup kamu, ya. Itu sebenarnya bersyukur dengan kehadiran kamu. Mungkin kamu tuh orangnya bisa diandalkan. Kamu orangnya mungkin ya punya cinta, kasih sayang. Kamu juga orangnya bisa loyal ya. Kamu orangnya ya kalau udah menyayangi, mencintai ya mungkin kamu akan sepenuh hati ya. Bahkan kamu rela ngelakuin apa aja. Jadi kayak orang ngerasa ya aku bersyukur gitu. Bersyukur banget kamu hadir di hidup aku. Karena kamu tuh luar biasa, bisa diandalkan gitu. Dan aku ngerasa kamu orangnya pemaaf ya. Jadi kalau ada yang merasa bersalah atau bikin kesalahan sama kamu, ya kamu sebenarnya memaafkan. Tapi bukan berarti melupakan ya. Karena bottom of the deck-nya di sini ada grief ya. Ini ada kesedihan sebenarnya. Jadi kalau kita masih mengingat-ingat ya, masih sedih gitu. Kalau aku ingat nih kesalahan dia. Kalau aku ingat ya apa yang udah mereka lakukan. Wah, aku sedih gitu. Ya memaafkan sih, cuma melupakan itu susah gitu, say. Nah, ya adalah yang kayak gitu. Tapi kalau bisa melupakan ya lupakan aja ya. Oke. Lanjut guys. Thank you.
Bagus ya. Nih. Jadi Virgo bisa vice versa ya. Aku ngerasanya yang ditakdirkan untukmu ya, kamu tuh ditakdirkan jadi orang yang mandiri sebenarnya ya. Entah kamu udah sadari atau enggak, kamu tuh orang yang mandiri. Bisa berdiri di kakimu sendiri, bisa menghasilkan sendiri. Banyak potensi di dalam diri ya. Entah kamu udah menggali itu, udah menggali potensi itu, entah kamu udah usahakan, udah berjuang ya. Tapi apapun itu besar kecilnya yang kamu dapatkan ya, paling nggak kamu ini mandiri sebenarnya ya. Jadi kamu harus percaya diri. Kamu harus yakin sama dirimu sendiri. Kamu tuh mandiri dan sebenarnya nggak perlu bergantung dengan orang lain. Terutama dalam keuangan ya. Ini aku ngerasa beberapa kalian ya, kalau soal rezeki nggak perlu dikhawatirkan ya. Selama kamu masih bisa bernafas, masih punya tangan untuk bekerja, berkarya, masih punya kaki atau masih punya otak, masih mempunyai intelektual, ya kamu bisa menghasilkan ya, entah dari mana aja ini. Ada aja rezekimu. Ini berapa kalian? Kamulah sumber rezeki di keluargamu. Kamu yang bisa jadi sumber rezeki untuk orang di sekitarmu. Nah, mungkin suatu saat kamu sadari itu ya. Jadi jangan heran. Kenapa ya? Kok aku jadi kayak orang yang seperti bisa diandalkan gitu. Bahkan kita kadang ngerasa dimanfaatkan gitu ya. Ya karena memang sumber rezeki itu ada di kamu. Jadi kamu bisa berbagi. Ya berbagi itu setulus hati aja. Makanya tadi apa ya? Aku ngerasanya kamu perlu menghilangkan ekspektasi harapan gitu. Apalagi kalau kamu berharap sama manusia, ya kamu akan kecewa. Jadi kalau nggak mau kecewa ya jangan berharap pada manusia. Jangan berharap kayak kebaikanku harus dibalas gitu, jangan ya. Kalau mau baik-baik aja gitu. Oke, lanjut sebentar ya. aku mau ngambil ini dulu. Oke guys, jadi pilek gitu ya. Lanjut. Nah, aku ngerasa kamu tuh material person ya, material things sih. Ini langsung keluar Virgo. Entah kamu ini ya, kamu tuh sebenarnya magnet uang ya, atau vice versa. Suatu saat kamu bisa mendapatkan orang yang ya mungkin dia magnet uang juga. Ibarat akhirnya aku berpasangan sama ini dan ternyata ini menghasilkan rezeki gitu. Jadi orang yang dihadirkan di hidup kita kadang itu menjadi jalan rezeki juga. Kayak sejak aku kenal si ini ya, walaupun banyak drama, sejak aku koneksi sama dia, sejak aku nih ada keluarga, ada teman, walaupun toksik atau apa ya, tapi kayak buah dari kesabaran, buah dari kerja kerasku itu ada aja. Paling nggak ya itu uang ya, rezeki. Ini lancar-lancar sih ke depannya ya. Gitu guys. Oke. Makanya di sini dibilang kamu tuh sebenarnya ditakdirkan untuk orang yang kayak lebih bagus memberi daripada menerima. Kamu kayak gitu. Atau memang kamu akan menemukan orang seperti itu ya. Jadi ini berapa kalian ya, mungkin akan menjalani ya ada aja lah relasi, hubungan-hubungan toksik. Bahkan teman ya, teman-teman itu ada aja yang toksik ya. Keluarga sendirilah, saudara sendiri pun ada. Tapi akhirnya ya, apa ya, kamu akan punya kesadaran bahwa kamu tuh dilahirkan, ditakdirkan sebagai orang yang memberi dan memberi. Gitu. Ya, ini bagus banget sebenarnya, kayak kamu punya tugas khusus ya. Kamu tuh kayak jiwa spesial. Kamu kayak old soul ya. Aku rasa banyak Virgo gitu sih, kayak jiwa tua, jiwa yang kayak kita tuh udah berkali-kali dilahirkan di dunia ini ya. Jadi kayak kita mau kejar apa di dunia ini? Mending kita melayani, berbagi ya, nggak usah menuntut apa-apa gitu. Tapi ya yang baik itu bisa juga akhirnya kamu dapatkan. Nih, jadi kayak punya pola pikir, punya mindset dari segala sisi aja. Punya mindset yang luas, cara pandang yang luas.
ya proses-proses kehidupan itu akhirnya membuat kamu kayak orang yang berpikir luas gitu dari segala sisi. Makanya aku ngerasa kadang kamu tuh memang apa ya, bisa keras sama dirimu sendiri, kayak orang yang aku tuh maunya begini, maunya begitu, itu harus ya, atau apalah ya, kayak kita realistis kan. Misalnya kita mengukur dari materi ya materi, kita rasa penilaian yang paling bagus itu kayak gini kayak gitu ya, sesuai standar kamu lah gitu. Atau ya kadang kita pengen perfeksionis ya, sempurna semuanya. Tapi kadang ya nggak semua hal bisa sesuai harapan gitu. Makanya di sini akhirnya kamu kayak orang yang menyesuaikan diri, beradaptasi ya, belajar lagi bahwa ya inilah hidup. Kita belajar lagi bahwa semua hal nggak bisa kita dapatkan. Semua hal nggak bisa kita capai gitu aja. Karena kita punya kapasitas ya. Apa yang menjadi rezekimu, bagianmu ya bagianmu. Kalau ini perjalanan hidupmu ya perjalanan hidupmu. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan diri kita sama orang lain. Gitu say ya. Jadi kalau kamu jiwanya spesial, kalau kamu old soul ya, jiwa yang kayak punya tugas khusus di dunia ini ya, begitulah kamu. Jadi ya syukuri aja itu, hidup kamu spesial, nggak kayak orang-orang yang duniawi. Kalau orang-orang duniawi ya, mereka maunya untung aja. Mereka mungkin kebanyakan mengukur dari satu sisi gitu. Kalau kamu kan enggak. Kamu kayak dipaksa gitu untuk mikir dari segala sisi gitu. Makanya kamu bisa jadi orang yang overthinking kan. Ini berapa Virgo kalau udah mikirnya luar biasa sih. Kayak pemikir banget aku rasanya. Oke. Nah. Wah, baiklah. Jadi di sini oke. Aku ngelihat ya. Kamu nih bisa berpisah dengan seseorang ya. Ini entah sudah terjadi atau ini bisa nanti terjadi ya. Kamu akan mengalami perpisahan dengan seseorang. Dan perpisahan ini sangat membekas di hati kamu ya. Jadi beberapa kalian nih, entah Virgonya atau orang yang dealing sama Virgo, ya itu bisa susah move on juga aku lihatnya di sini ya. Jadi kita bisa mengalami perpisahan yang sangat membekas dengan seseorang ya. Terus kita kayak susah move on, susah melupakan. Itu kayak kejadian yang sangat membekas gitu. Bahkan bisa di masa selanjutnya, kehidupan selanjutnya, kita terkoneksi terus sama orang itu ya. Aku ngerasa seperti itu. Tapi ada juga yang kayak apa ya, sebenarnya kamu tuh punya koneksi past life dengan seseorang. Koneksi past life itu ya koneksi spiritual. Itu udah digariskan dari kehidupan sebelumnya. Jadi sebenarnya kamu sama seseorang itu ada yang mungkin pernah kenal di kehidupan sebelumnya. Entah leluhur kamu, leluhur dia itu saling kenal ya, atau saling berkoneksi, tapi itu diwariskan koneksi itu sama kalian ya. Entah koneksi mereka tidak diselesaikan dengan baik di kehidupan sebelumnya, dan akhirnya diwariskan ke kamu sama dia. Jadi meneruskan koneksi ini. Makanya ya di kehidupan sekarang, ya kamu bisa punya koneksi yang kuat sama seseorang itu ya. Cuma aku ngerasa itu koneksinya pasti sulit, pasti rumit. Karena ini ada yang membayar karma gitu. Ini ada yang ngerasa kayak kita seperti bumi dan langit ya. Kita tuh beda. Atau ya kayak ibarat apa ya. Ada situasi yang rumit sebenarnya. Ada situasi yang sulit yang kayak membuat kamu dan dia sulit bersama gitu. Tapi dengan kehadiran dia kamu tahu arti cinta yang sebenarnya. Atau kehadiran kamu membuat dia tahu arti cinta yang sesungguhnya gitu. Jadi kayak apa ya, akhirnya ada yang gak bisa melupakan kamu seumur hidupnya, gak bisa lepas dari kamu, atau terkoneksi terus dari kamu ya. Terkoneksi terus sama kamu gitu guys ya. Oke, lanjut dulu. Nah, aku shuffle dulu ya. Tapi sebelumnya aku mau scan zodiak ya.
Ini kalau zodiaknya nanti ada lagi aku ngasih ya. Kalau sering disebutkan itu dominan ya. Kalau sering diucapkan itu dominan. Di sini tuh ada Virgo ya, sesama Virgo. Ada Sagittarius, ada Pisces, ada Libra, Taurus, Capricorn. Aku ngerasa ada Aquarius ya, Cancer. Oke, nanti kita lihat lagi ya. Itu, jadi ini aku ngerasa juga ada gini loh, yang ditakdirkan memang entah suatu saat ya, kamu tuh jadi orang sukses. Jadi kayak kesuksesan atau kelimpahan uang itu akan menjadi karma baikmu ya. Ini berapa kalian? Apalagi kamu punya kesadaran, kamu dilahirkan di dunia ini untuk menjadi penolong, penyelamat, berbagi gitu. Dan karma baikmu itu, karma yang paling besar itu, kamu akan menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang punya kelimpahan. Makanya nih beberapa kalian sebenarnya nggak perlu khawatir soal uang, karena ada aja nanti, ada aja lagi rezeki lagi ya, sedikit banyak kayak ada aja lagi. Putaran rezeki itu ada terus sama kamu ya. Oke, thank you. Nah, di sini ada Libra, Aquarius ya, sama Gemini, ada Taurus di sini. Aries sama Leo ya. Oke, ini Taurus ya. Wah, kuat banget ini. Libra. Oke. Ada Cancer, Leo. Bisa energi aja ya. Aku ngerasa ini Pisces juga kuat di sini. Ada Pisces ya. Jadi memang kamu ditakdirkan sebagai pemikir gitu. Bahkan bisa mikirnya berlebihan, overthinkingnya luar biasa. Overthinker ya, pemikir hebat gitu aku rasanya. Makanya kamu apa-apa tuh khawatir. Ya, ini beberapa. Tapi ada yang udah berhasil melewati fase itu. Apalagi kalau udah spiritual awakening ya. Gitu. Jadi kayak kita pernah lah ada di fase kayak aku khawatir masa depanku gimana ya. Aku akan menikah dengan orang yang seperti apa. Atau kalau aku udah punya pasangan, pasanganku seperti apa ya ke depannya. Kira-kira masa depanku terjamin nggak? Nah, kepikiran sih kayak gitu. Dan aku ngerasa mungkin dalam circle kamu, lingkunganmu, itu hanya kamu yang bisa diandalkan ya. Ini berapa kalian ada yang ditakdirkan seperti itu. Ibarat, kalaupun suatu saat kamu ada di keluarga yang mana, dengan pasangan yang seperti apa, kayak tetap aja kamu tuh harus mandiri ya. Karena nggak ada yang bisa totalitas selain dirimu sendiri. Aku ngeliatnya gitu. Terus di sini aku ngerasanya kamu tuh berharap punya pasangan atau menikah dengan orang yang benar-benar sesuai dengan kriteria kamu ya. Tapi di sini aku ngelihat apa ya? Kamu bisa dihadapkan dengan pilihan lain ya. Kamu bisa diperhadapkan dengan pilihan lain. Pilihan lain ini bisa orang lain, tapi bisa juga kerjaanmu, ambisimu, keuanganmu gitu. Misal kayak aku tuh ya kadang kalau udah sayang ya sayang sama orang. Tapi aku juga punya prioritas lain kayak mikirin kerjaan, keuangan. Atau ya, aku ngerasa seseorang ini kayak udah paling cocok. Ternyata enggak gitu. Ternyata kayak aku kayak butuh yang lebih gitu dari dia gitu. Tapi bisa juga kadang kita udah mendapatkan apa yang kita mau, tapi kita ngerasa nggak puas ya. Kayak masih kurang puas gitu. Makanya aku ngerasa kamu tuh hidupnya ya ditakdirkan kayak orang yang belajar lebih baik lagi, berusaha lebih keras lagi, supaya hidup kamu lebih baik lagi.
Karena di sini mindsetmu ya, pola pikirmu selalu di-upgrade. Kamu selalu belajar untuk dewasa ya. Ini banyak cobaan, banyak tantangan, rintangan. Makanya aku bisa bilang kamu tuh old soul ya. Kayak kita tuh jiwa tua, kayak lahir berkali-kali, spiritual awakening berkali-kali ya. Sampai kita tuh ada di fase yang kayak udah menyerahkan semuanya sama Tuhan, sama semesta gitu ya. Wah, makanya aku ngerasa ini ada beberapa kalian. Kamu tuh bisa ditakdirkan kayak orang yang menjadi healer, penyembuh ya. Kalau orang curhat sama kamu kayaknya bisa gitu ya, cerita-cerita sama kamu. Terus kamu bisa juga jadi tokoh agama, karena aku ngerasa ya kamu mengandalkan Tuhan, mengandalkan ilahi ya. Kamu tuh bisa membawa berkah, kayak membuat orang untuk lebih dekat pada yang kuasa gitu. Kamu bisa sebenarnya. Oke, thank you. Nih. Jadi hidup kamu tuh bakalan dihadapkan sama 2 pilihan. Tapi ini bisa beberapa pilihan ya. Dan itu nggak harus tentang beberapa orang. Beberapa prioritas juga bisa gitu. Oke. Di sini ada yang kuat Aries ya. Aries, Libra, Taurus itu kuat. Aquarius sama aku rasa ada Gemini ya. Gemini ini. Nah, ini dia. Baru diomongin. Langsung keluar Gemini ya, Sai. Terus ada Pisces, ada Cancer, sama Scorpio. Aquarius juga kuat dengan Capricorn ya. Oke. Aries. Bisa energi aja. Jadi, aku rasanya ya kamu tuh bakalan dihadapkan sama 2 pilihan. Atau kamu bakalan dealing dengan orang yang ya gitu, dia punya pilihan. Jadi dia kayak pelin-pelan, gak punya pendirian, sulit mengambil tindakan, sulit mengambil keputusan gitu. Bahkan kamu bisa dealing dengan orang yang jauh lebih egois daripada kamu ya, bisa vice versa. Aku ngerasa gitu. Ya, kamu sebenarnya punya ego juga, tapi ternyata orang yang dihadirkan di hidup kamu itu ada yang jauh lebih egois dari kamu. Jadi ya, kamu bisa mungkin memilih melakukan tindakan mengalah, atau kamu naikkan pride kamu, naikkan egomu juga gitu. Ini berapa ada yang gitu. Tapi ya alangkah baiknya ya buat apa gitu ya, buat apa beradu ego. Buat apa kita balas ego seseorang dengan ego kita? Karena itu nggak menyelesaikan masalah. Makanya di sini berapa kalian bisa mengalah ya, entah Virgonya atau orang yang dealing sama Virgo. Jadi kayak aku mengalah ya demi kita, demi kebaikan gitu. Terus sih, begitu ya aku rasanya. Dan kamu tuh sebenarnya orang yang kalau kamu udah sayang ya, kamu sayang banget sebenarnya. Kamu kalau sudah penasaran, pasti penasaran banget. Kalau sudah peduli, pasti ya peduli banget ya. Sampai kamu akan cari tahu apa sih yang membuat dia bahagia, biar aku lakukan gitu. Tapi kamu kalau sekali nggak peduli. Ibarat kayak udah disakiti ya, dilukai, dimanipulasi, dimanfaatkan. Ya kamu nggak akan peduli. Kamu lebih kayak orang yang bisa ini, mencintai diri sendiri. Ini berapa kali ada yang gitu. Kalau udah loyal, udah ngerasa orang ini pantas dibahagiakan ya dibahagiakan. Tapi kalau udah menyebalkan ya kamu nggak akan peduli ya. Kamu akan keras dengan hatimu itu. Kalau udah nggak peduli ya nggak usah peduli gitu kamu rasanya ya. Beberapa kayak gitu. Oke. Dan apa ya? Sebenarnya kamu tuh memang mudah terpancing emosi ya. Gitu. Ada ya berapa kalian kamu mudah terpancing emosi. Ya kalau dipancing ya terpancing lah gitu. Tapi memang ya kalau ngerasa udah nggak tahan gitu, kamu bisa membatasi diri. Ini berapa kalian ada yang kamu rasa udah nggak bagus, kamu blok gitu. Ya berapa?
Ada yang kamu rasa udah nggak sehat, kamu blok atau kamu batasi gitu. Tapi bisa vice versa ya. Ada yang kayak gitu, aku ngelihatnya. Oke, dan ini tetap aja kunci kehidupan kamu mandiri ya. Beberapa kalian udah banyak fase demi fase kamu lalui, penuh kesakitan, penuh kekecewaan. Pada akhirnya kamu punya kesadaran ya. Yang paling sayang sama dirimu ya dirimu sendiri. Ini berapa kalian ada yang akhirnya memutuskan sendiri ya. Atau kayak butuh waktu yang lama untuk mendapatkan yang terbaik. Atau ya untuk mencari pasangan yang sesungguhnya itu butuh waktu, butuh proses ya. Ada juga yang kayak ya kita bisa berpasangan sama orang, tapi ya kita lebih memilih jalan kita sendiri. Ya mandiri aja, nggak usah bergantung dengan pasangan, nggak bergantung dengan siapapun. Dan akhirnya kalaupun memang kita ditakdirkan sendiri, misalnya nggak bertahan dengan yang lain, ya udah kita tetap mandiri gitu. Ya gitu sih. Tapi aku ngerasa ada juga orang yang dealing dengan kamu seperti itu ya. Biarkan dia dengan jalan pikirannya, biarkan dia dengan egonya. Kalau dia rasa dia mau fokus sama yang lain gitu. Tapi ujung-ujungnya dia lebih kayak memperhatikan kamu. Ujung-ujungnya yang dia cari tempat dia pulang ya kamu gitu. Ada kayak gitu sih ya. Makanya beberapa apalagi mantan ya, masa lalu itu ada aja yang pengen kembali. Tapi bisa vice versa ini ya. Ya thank you. Nih, kamu orangnya adil ya. Adil banget ya say. Ya adil lah. Dia baik, saya baik ya kan. Ya dia buruk ya kita lihat aja pelajaran yang akan diberikan. Ini aku ngerasa banget kamu ditakdirkan sebagai orang yang adil. Kalau orang baik banget sama kamu akan baik banget ini ya. Kalau orang menghargai, kamu akan hargai dengan luar biasa. Tapi kalau tidak dihargai ya udah ada bye-bye. Aku ngerasa gitu. Terus kamu mungkin bisa ditakdirkan sebagai orang yang memberi keadilan ya. Kamu akan menegakkan keadilan, kebenaran. Apa yang kamu rasa ini ada yang gak beres, ini ada yang gak adil, kamu akan menegakkan keadilan itu. Aku rasa kayak gitu ya. Terus ini berapa kalian sebenarnya ada yang bisa senang dengan musik gitu ya. Apalagi kalau galau, apalagi kalau meratapi hidup. Jadi kayak ya dengerin musik gitu ya, bisa menghealing dirimu. Dan ini ada kalian yang ditakdirkan untuk hidup sehat ya. Ini berapa kalian? Ini hidup sehat nggak harus dari fisik ya, tapi mental juga. Jadi ada kayak kepikiran, kayak gimana pun aku harus hidup sehat. Sehat secara fisik dan sehat secara mental. Kayak sehat mental itu ya jauhi yang toksik ya. Bersih-bersih dari orang-orang toksik. Terus ya sehat secara fisik ya udah hidup sehat aja. Makanya kalian ini mengidam-idamkan ya. Jadi orang yang bisa cantik, sehat, ganteng gitu ya. Ya ada beberapa kayak gitu. Tapi memang mungkin kamu good looking ya. Penampilanmu bagus sebenarnya. Jadi kayak sehat aja sih, maunya gitu. Oke. Nah. Wah. Ini dia. Jadi di sini aku ngelihat ya. Ini ada beberapa kalian bisa dipertemukan dengan orang yang player ya, pemain gitu. Jadi adalah dalam kisah cinta itu kita kayak pernah dipermainkan. Tapi ini bisa vice versa ya. Entah siapa yang pernah mempermainkan. Jadi ya perasaan kamu itu bisa naik turun. Kadang ngerasa kalau sayang banget. Tapi kalau benci banget ya. Ada berapa kayak gitu. Cuma di sini aku ngerasa kebenaran itu bisa terungkap ya. Bahkan kamu sendiri yang bisa mengungkapkan kebenaran itu. Ini berapa kalian kamu diperhadapkan dengan orang yang mirror dengan kamu, cerminan ya. Ada yang bisa ini punya koneksi twin flame soulmate. Tapi aku ngerasa ini lebih kayak twin flame ya. Twin flame itu kan kayak membuat kita berkaca ya. Kita jadi ngaca. Apa ya? Kita jadi berkaca bahwa ya ada yang perlu kita introspeksi satu sama lain ya.
Sama kayak, ya kita pengen orang itu baik, tapi kan kita juga harus baik gitu. Atau kita pengen seseorang itu memperbaiki diri, tapi ya kita juga harus memperbaiki diri. Itulah namanya cerminan. Atau ya bisa juga cerminan itu dihadirkan supaya kita ngaca, kita udah mencintai diri sendiri atau belum, udah membuat diri ini positif atau belum. Ya kalau kita positif ya semoga orang yang di lingkungan kita juga akan positif gitu, ya kan? Nah, aku ngerasa seperti itu. Oke, langsung aja. Nih, aku ngasih huruf dulu ya. Yang berkaitan. Ini ada huruf W, ada huruf E, ada B, ada Z, ada I, ada A, ada L, Y, T, ada J, M, O, ada U, P, ada huruf S, H, D, ada R. Oke? Bulan ya, berkaitan bulan Mei, November, Januari, April, ada September, ada Maret, Februari, Juli. Oke, zodiak berkaitan ya, Gemini, Libra, Cancer, Pisces, Aquarius, Taurus, Capricorn, dan ada Aries ya. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.